Ini Bu, Oke. gimana? Nah, lumayan kok gitu. Lumayan ya. Nah, ini sudah live ini. Oke. Sampun live. Pak Gun, saya jadikan host aja lah, saya jadi co-host aja wes. Yes. Sampun. Monggo Bu dibuka. Oh nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semua yang sudah hadirnya, sudah ada 6 orang ya. Kita sudah menginjak ke materi sistem jaminan halal kriteria 7 dan 11 ya, hampir terakhir ya. Ini apa namanya materinya. Jadi insya Allah semoga di akhir Juli kita sudah menyelesaikan semua materi dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan diberi materi oleh Pak Nurul Jadid ya, Pak Dr. Nurul Jadid dari Biologi ITS, dan kebetulan beliau juga salah satu auditor halal ya Pak, auditor halal di Pusat Kajian Halal ITS. Jadi beliau sudah cukup kompeten untuk masalah sistem jaminan halal ini. Nah, juga mengingatkan kembali ya, kuisnya tolong segera dikerjakan, paling lambat besok gitu. Nah, ini sudah ada yang streaming di YouTube, alhamdulillah ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan lewat YouTube, bisa juga disampaikan dari Zoom, juga bisa lewat WhatsApp. Ya, monggo Pak, silakan dimulai. Monggo Pak Nurul Jadid. Saya persilahkan. Ini langsung saya share screen Bu ya. Nggih, monggo Pak. Ini apa sudah terlihat kah? Sampun Pak, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi srohli sodri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, al-marzuqna fahma nabiyyin, wa hifdha mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Gunawan, Bu Nur, serta Bapak Ibu pelaku UMKM yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kesehatan sehingga kita bersama dapat berkumpul dalam forum yang insya Allah barokah ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di pertemuan kali ini saya mendapat tugas dari Pak Gun ini untuk sharing ya. Saya bilang sharing, mungkin kita mungkin lebih banyak diskusi di sini mengenai kriteria sistem jaminan halal. Jadi beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah sudah sampai kriteria ke-6. Oke, jadi nanti saya akan melanjutkan dari kriteria 7 hingga ke-11 dalam pertemuan kali ini. Mungkin sebelum masuk ke kriteria-kriteria dari sistem jaminan halal, saya kembali ingin merefresh kembali ingatan kita bersama bahwa dalam proses sertifikasi halal itu ada 3 segitiga yang penting di sini. Seperti Bapak Ibu bisa saksikan di slide bahwa ada 3 komponen penting di sini, yaitu pertama BPJPH, kemudian ada MUI, dan yang terakhir ada LPH di sini. Jadi kalau kita perhatikan ya bahwa sertifikasi halal itu menganut sistem telusur. Ya, Bapak Ibu. Jadi sistem yang dianut adalah sistem telusur dan bukan end product analysis. Jadi tidak berdasarkan pada end product. Jadi kita tidak menganalisis atau mengaudit hasil akhir dari sebuah produk, tetapi proses dari
produksi produk tersebut juga kita telusuri apakah itu memenuhi kaidah-kaidah dalam sistem jaminan halal. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada di sini LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, di sini LPH dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, universitas seperti pada saat ini yaitu ITS ya, LPH ITS atau Yayasan Islam. Jadi kalau kita lihat di sini LPH ini memerankan fungsi ganda ya, mungkin ya ada fungsi ya, pertama adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi LPH ini dibuat untuk melakukan pembinaan kepada salah satunya adalah UMKM di sini. Jadi fungsinya adalah membina UMKM, membina konsumen ya agar mendapatkan sertifikat halal. Tetapi di sisi yang lain dalam universitas tersebut juga memiliki auditor-auditor yang memang fungsinya adalah untuk mengaudit UMKM maupun perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal produknya. Ya, ini saya merefresh kembali bahwa ada tahapan implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwasanya untuk makanan dan minuman itu harus bersertifikat halal 5 tahun setelah dimulainya wajib halal. Itu tahun 2019, kalau kita ambil 5 tahun maka 2024. Ya, jadi 2024 ini diharapkan kita sudah mengimplementasikan benar-benar sertifikat halal atau Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Selain makanan dan minuman, masih dalam tahap diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM, pemerintah membantu UKM dalam waktu 5 tahun untuk memenuhi standar halal. Jadi pemerintah memiliki peran penting di sini ya untuk menjamin dalam waktu atau masa transisi 5 tahun ini untuk membantu UKM utamanya dalam memenuhi standar halal. Ya. Tentu saja pemerintah dalam hal ini juga dibantu oleh adanya LPH-LPH di bawah universitas seperti yang kita lakukan dalam hal ini. Kita memerankan fungsi untuk membantu UKM dalam memenuhi standar halal sehingga UMKM tersebut dapat mengajukan sertifikasi halal. UKM yang memenuhi standar halal harus segera mendapatkan sertifikasi halal. Jadi UKM yang nantinya kita bina kemudian telah memiliki standar halal, ya, sistem jaminan halal sudah ada, maka itu harus segera didahulukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, di sini produk ya, dari tahapan ini termasuk produk dalam tahapan implementasi, produk yang sudah bersertifikasi halal hingga 17 Oktober dan masih berlaku sertifikasinya dihimbau untuk melakukan registrasi ke BPJPH dengan mengirimkan kopi sertifikat. Produk yang sedang proses sertifikasi halal hingga 17 dapat dilanjutkan prosesnya hingga mendapatkan sertifikat. Produk yang saat 17 Oktober 2019 belum melakukan sertifikasi halal dan memenuhi serta berkeinginan sertifikasi halal, proses aplikasinya ke BPJPH seperti yang akan kita lakukan saat ini. Tapi dalam implementasinya masih masih tumpang tindih juga dengan fungsi dari LPPOM dalam hal ini. Registrasi dimaksudkan untuk mempermudah. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah memiliki sertifikat halal segera melakukan registrasi untuk mempermudah pendataan dan memberitahukan masa perpanjangan itu. Nah, masuk ke dalam sistem jaminan halal. Saya merefresh kembali bahwa dalam sistem jaminan halal ada beberapa komponen di sini ya. Komponen di sini yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu mulai dari bahan yang kita gunakan, bahan produksi, kemudian proses produksi, prosedurnya bagaimana, produk dan SDM. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam sistem jaminan halal. Dan beberapa prinsip sistem jaminan halal ini antara lain jujur. Yang pertama, bahwa semua proses, semua bahan yang kita gunakan, ya, kemudian prosedur itu harus benar-benar transparan dan menganut sistem atau prinsip kepercayaan di sini. Traceability bisa ditelusur produknya, bahannya dari mana, kemudian
karena ini sistem jaminan ya, ini jaminan, ada kata jaminan di sini, harus benar-benar terpercaya ini. Ya. Harus benar-benar dapat dipercaya. Sistem yang dibuat oleh UKM atau sistem yang dibuat oleh perusahaan benar-benar harus dipercaya, harus dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dia memang benar-benar halal. Kemudian ada partisipatif, di sini ada masyarakat yang berperan juga mengawasi ya jalannya sistem jaminan halal, dan bersifat absolut, nggak bisa ditawar-tawar ini. Halal ya halal, sudah jelas semuanya. Saya masuk ke sistem jaminan halal di sini definisinya. Mengulang kembali bahwasanya sistem jaminan halal adalah suatu sistem manajemen yang diatur oleh perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan persyaratan LPPOM. Ya, dalam hal ini BPJPH. Sistem manajemen yang diatur oleh perusahaan. Jadi ini benar-benar diatur oleh perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Jadi tidak pelin-pelan. Pada saat kurun waktu, misalkan periode pertama di awal tahun dia melaksanakan kaidah halal, tetapi di termin kedua atau kuartal kedua misalkan dia kembali lagi salah. Jadi kembali lagi tidak menerapkan kaidah-kaidah halal. Jadi itu tidak konsisten. Jadi ini harus benar-benar sistem yang dijalankan secara konsisten. Ada kriteria halal, kriteria sistem jaminan halal (SJH). Persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam rangka menerapkan SJH. Jadi ada persyaratan-persyaratan ini yang akan kita bahas. Dan perlu sekali lagi diingatkan lagi, saya merimain lagi bahwa sistem jaminan halal ini karena dia merupakan sebuah sistem, ya, maka dia harus tercatat. Jadi SJH ini harus tercatat, dibukukan, didokumentasikan dengan baik. Nah, kemudian ada lagi aktivitas kritis. Ini sudah pernah dibahas kalau tidak salah di awal-awal oleh Pak Gun ya. Aktivitas pada rantai proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Contohnya seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan datang, bahan dari luar negeri misalkan datang, bagaimana harus apa saja yang harus diperiksa, ya, produksi, pencucian fasilitas produksi. Minggu yang lalu kita bahas fasilitas produksi, ya. Penyimpanan, ya, di mana dia disimpan, apakah dia tercampur dengan bahan-bahan non halal atau bagaimana kaidahnya, transportasi, mentransportasikan produk, pemajangan, penyembelihan hewan, ya. Dan ini perlu dicatat bahwa cakupan aktivitas kritis tidak harus sama antar perusahaan, tergantung pada proses bisnisnya, tergantung pada proses bisnis, dan tentu saja tergantung pada jenis produknya. Nah, dia adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, SJH ini adalah prosedur yang tertulis, harus ditulis, harus didokumentasikan dengan jelas. Ya. Tata cara pelaksanaan suatu aktivitas yang dibakukan, jadi dibaku, sistem manajemen yang sudah baku, baik di manual SJH ataupun dokumen di luar manual SJH. Dapat berupa apa saja nih? Berupa prosedur, SOP, instruksi kerja, spesifikasi, standar, jadwal, internal memo, form, checklist, dan seterusnya. Ya. Bukti, catatan rekaman, atau hasil yang dicapai dari pelaksanaan prosedur. Jadi harus dibukukan, didokumentasikan bukti-bukti atau rekaman, ya, terhadap pelaksanaan prosedur yang ada atau terjadi di dalam suatu perusahaan tersebut. Ya, bisa berupa formulir, checklist, daftar, logbook, planning, report, dan seterusnya. Ya. Bukti penerapan SJH dapat digabungkan dengan bukti untuk sistem yang lain. Misalkan Bapak Ibu ada yang sistem-sistem ISO, misalkan itu bisa digabungkan dengan SJH ini. Disimpan dengan aman, dapat dicari dengan mudah, ya. Masa simpan sesuai kebutuhan atau sesuai dengan masa berlaku sertifikat halal. Nah, ini adalah 11 kriteria sistem jaminan halal dari nomor 1 hingga nomor 6. Ini Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi tentang itu. Jadi mulai kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan atau edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas
kriteria dari 7 hingga ke 11 yang antara lain aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan menu yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Nah, kita masuk di kriteria ketujuh, yaitu prosedur tertulis mengenai aktivitas kritis. Jadi ada beberapa contoh di sini aktivitas kritis, antara lain seleksi bahan baru, ya. Bila ada bahan baru harus diseleksi yang mana yang masuk kategori halal atau dia masuk kritis dan memerlukan analisis lebih lanjut, pembelian bahan, pengembangan produk baru, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi, ini termasuk dalam aktivitas yang kritis, ya, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, kemudian pemajangan, display, ya, display produk, ya, dan penyajian, pengembangan dapur atau outlet baru, aturan pengunjung, aturan karyawan. 4 terakhir ini khusus untuk restoran dan catering. Jadi warung, restoran ini harus diperhatikan atau termasuk dalam aktivitas kritis di sini. Gimana caranya memajang makanan misalkan, ya, bagaimana menyajikannya, bagaimana dapurnya, bagaimana aturan pengunjung atau karyawan. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah prosedur seleksi bahan baru di sini. Bapak Ibu harus disadari bahwa, diperhatikan bahwa apabila ada perubahan bahan, ya, perubahan bahan ini apa saja? Pertama, perubahan jenis bahan. Jadi jenis bahannya berubah. Perubahan produsen juga. Misalkan Bapak Ibu ada bahan baku kemudian berubah. Satunya sebelumnya kita beli di si A produsennya, kemudian ini kita beli di si B. Berubah produsennya. Itu termasuk dalam perubahan bahan. Kemudian tentu saja perubahan jenis bahan. Jenis bahannya berubah di sini. Komposisinya berubah, ya. Itu harus kita atau itu termasuk dalam aktivitas kritis di situ. Ya. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin bahwa, ya, harus tertulis bahwa setiap penggunaan bahan baru harus melalui persetujuan LP POM UI atau dalam hal ini BPJPH saat ini. Persetujuan bahan dapat melalui surat persetujuan atau disetujui langsung, ya. Jadi mengajukan surat persetujuan atau dapat disetujui langsung. Nanti kita akan bahas setelah ini. Prosedur beserta formnya dapat diintegrasikan dengan sistem persetujuan bahan baru yang sudah berlaku di perusahaan. Jadi setiap perusahaan atau badan usaha pasti dia akan memiliki sistem, ya, ketika dia bahannya berubah, ya, atau produsennya juga berganti, maka itu harus dicatat, kan. Nah, itu bisa diintegrasikan bersama dengan prosedur yang atau kriteria ketujuh ini. Nah, ini persetujuan bahan ini bisa langsung disetujui apabila, ya, disetujui oleh siapa? Ini disetujui oleh internal perusahaan, auditor internal perusahaan. Jadi ini contohnya adalah bahan positive list. Ini bisa kita akses di website LP POM UI, ya. Atau bahan bersertifikat halal MUI. Jadi bahan tersebut sudah memiliki sertifikat halal. Ya, apabila tidak termasuk ini bisa diajukan, ya, ke LP POM UI, ya, untuk mendapatkan surat persetujuan. Ya. Nah, ini. Jadi daftar bahan halal. Daftar bahan halal adalah daftar bahan yang telah disetujui LP POM UI. Ya, menjadi acuan dalam proses pembelian, pemeriksaan bahan datang, dan proses produksi. Dapat diperbaharui. Jadi bahan atau daftar halal ini dapat diperbaharui setiap ada perubahan data atau dokumen bahan dan setiap ada penambahan bahan baru. Ini bisa diakses di di Serol, ya, dapat diunduh perusahaan setelah proses sertifikasi selesai di Serol. Ini registered material di Serol. Ini. Ya, daftar bahan baru dibuat oleh perusahaan setelah bahan baru disetujui oleh LP POM UI atau internal perusahaan. Jadi disetujui dulu oleh internal perusahaan.
bahwa dia misalkan dia termasuk dalam positive list di LPPOM UI, atau dia bahan baru tersebut dia memang sudah memiliki sertifikat halal sebelumnya dan masih berlaku tentu saja sertifikat. Nah, ini sebagai contoh di sini ya, ada bahan baru, daftar bahan baru, ini pengajuan daftar bahan baru, ada flavor mint, ada cabai merah, margarin blue, tapioka, cap ibu misalkan di sini. Bisa kita lihat di sini bahwa ada 2 yang termasuk dalam positive list di sini, cabai merah dan tapioka cap ibu di sini. Dia langsung bisa kita setujui positive list, dia masuk positive list. Margarin blue kita lihat apakah dia memiliki sertifikat halal, misalkan oh dia memiliki sertifikat halal. Oke. Kemudian flavor mint, oh dia ternyata juga memiliki sertifikat halal di sini. Berarti kita bisa melakukan persetujuan tentang bahan-bahan baru tersebut. Kemudian prosedur seleksi bahan baru. Persetujuan bahan untuk produk baru yang akan disertifikasi. Jadi ini persetujuan penggunaan bahan baru. Jadi prosedur seleksi bahan baru ini berarti persetujuan, harus ada persetujuan penggunaan bahan baru pada saat proses sertifikasi. Seleksi bahan baru untuk produk yang tidak disertifikasi namun menggunakan sharing facility. Ini juga harus didaftarkan di sini. Ya. Seleksi bahan baru untuk produk yang tidak disertifikasi namun menggunakan sharing facility. Jadi misalkan bahan-bahan tersebut memang kita simpan ya pada fasilitas yang sifatnya sharing. Jadi bahan tersebut dia tidak tersertifikasi halal ya, memang bukan untuk halal, tetapi dia disimpan dengan bahan baru kita yang akan kita gunakan untuk memproduksi ya barang yang akan kita sertifikat halal. Nah, itu juga harus kita termasuk dalam aktivitas kritis yang harus kita catat dan kita laporkan. Harus ada prosedur yang menjamin bahan tidak terbuat dari babi. Ini ya, dalam yang tidak sertifikasi ini bukan dari babi. Misalnya checklist yang diisi oleh perusahaan produsen atau surat pernyataan dari produsen yang menyatakan bahan bebas dari bahan babi. Selanjutnya adalah prosedur pembelian. Perusahaan harus mempunyai prosedur pembelian atau pengadaan barang, pengadaan bahan di sini. Ya. Prosedur harus menjamin semua bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi telah disetujui oleh LPPOM UI. Ya. Telah disetujui. Jadi dia termasuk dalam kategori yang sudah disetujui atau termasuk dalam positive list tadi, atau memang sudah memiliki sertifikat halal. Pembelian bahan mengacu pada daftar bahan halal. Bentuk daftar bahan halal dapat dimodifikasi. Bentuk daftar bahannya dapat kita modifikasi bentuknya, ya. Formnya bisa kita modifikasi. Untuk bahan yang dikemas ulang atau dilabel ulang oleh supplier, dapat dilakukan kontrak agar bahan yang dikirim memang benar-benar sesuai dengan yang kita minta. Ya. Dan tentu saja semua bukti-bukti mengenai pembelian bahan ini harus kita catat atau dokumentasikan. Jangan lantas terus dibuang. Nanti ketika diaudit ditanyain, ini prosedur pembeliannya bagaimana? Buktinya mana? Buktinya sudah hilang. Ininya karena tidak didokumentasikan dengan baik. Dan hal-hal yang ini kelihatan remeh sekali Bapak Ibu ya, prosedur pembelian beli tetapi apabila kita tidak aware dengan prosedur atau kriteria ini, maka itu akan menyulitkan kita dalam proses audit ketika diaudit untuk sertifikasi halal. Jadi bukti pembelian bahan harus kita simpan dan dokumentasikan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan bahan datang. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang yang menjamin kesesuaian nama bahan. Jadi bahan yang datang itu harus sesuai dengan listnya memang. Nama produsen ya harus jelas dan negara asal produsen yang tercantum di kemasan bahan dengan yang tercantum di dokumen bahan itu harus jelas. Ya, jadi perusahaan harus memiliki prosedur tertulis di sini pemeriksaan bahan datang. Harus ada checklistnya di sini. Beberapa lembaga sertifikasi luar negeri seperti IVANCA dan HFFIA, ya, saya lupa IVANCA ini sepertinya salah satunya di Amerika, entah ini saya lupa yang IVANCA yang Amerika atau HFFIA ini yang Amerika. Salah satu
Amerika dan Nederland kalau tidak salah. Mempersyaratkan pencantuman logo halal pada label produk yang disertifikasi. Dapat dilihat pada sertifikat yang dikeluarkan. Oleh karena itu, jika bahan dilengkapi dengan sertifikat ini, maka harus diperiksa logo halal di kemasannya. Logo halal di kemasan tidak perlu diperiksa bila bahan tersebut sudah bersertifikat halal. Jadi apabila bahan tersebut sudah bersertifikat halal, oke, tidak akan ada masalah. Bahan tidak kritis boleh tidak diperiksa. Tidak kritis boleh tidak diperiksa ketika penerimaan bahan. Ya. Jadi tidak perlu diperiksa. Tadi misalkan bahan baku mentah, cabai merah misalkan, itu tidak termasuk dalam bahan-bahan yang kritis atau masuk dalam positif list. Itu lewat saja, itu tidak ada masalah di situ. Ya. Untuk bahan dengan sertifikat halal perpengapalan, misalnya daging impor, pemeriksaan harus menjamin kesesuaian data di label dengan data yang tertulis di sertifikat halal. Jadi harus dicek benar-benar data yang ada di labelnya, ya, di label daging impor tersebut dengan data yang tertulis di sertifikat halal, dia match atau tidak, dia sesuai atau tidak, sama atau tidak. Pemeriksaan mencakup tanggal penyembelihan, ya, tanggal penyembelihan daging tersebut harus ada, ya, tanggal pengemasan, packing date, ya, harus ada tanggal pengemasannya, dan nomor rumah potong hewan. Ini harus kita cek di sini. Bagi perusahaan yang mempunyai gudang pusat, ya, dan gudang cabang, bila pemeriksaan bahan datang sudah dilakukan secara lengkap di gudang pusat, maka gudang cabang cukup memeriksa kesesuaian nama bahan atau kode bahan. Jadi kalau sudah dilakukan pemeriksaan, ya, di gudang pusat, maka ketika dia dikirimkan ke gudang cabang, maka yang di cabang dia hanya memeriksa saja kesesuaian nama bahan. Oh ya, namanya sesuai, kode bahannya sesuai, tidak perlu melakukan pemeriksaan secara lengkap. Nah, untuk bahan dengan kasus berikut, misalkan daging yang mengalami perlakuan tertentu di pemasok, seperti dipotong atau digiling, padahal nama bahan di sertifikat halal adalah daging. 2, bahan yang dikemas ulang atau diberi label baru oleh pemasok, bahan yang tidak tercantum nama produsen di kemasan, atau adanya logo halal, tidak sesuai dengan yang tercantum di dokumen pendukung halal. Jadi pemeriksaan nama bahan dan produsen bahan dapat dilakukan melalui dokumen bahan yang dikeluarkan oleh produsen seperti Certificate of Analysis misalkan atau COA ini. Ya. Jadi pemeriksaan nama bahan dan produsen dapat dilakukan ini, ya, berdasarkan juga mengacu pada dokumen bahan yang dikeluarkan oleh produsen. Pemasok harus mempunyai prosedur tertulis, ya, untuk menjamin fasilitasnya bebas dari babi, ya. Jadi tadi pemotong rumah potongnya dia harus bebas dari babi. Serta daging dan bahan yang dikemas ulang atau diberi label baru tidak terkena najis. Ya, jadi itu memang harus kita catat, harus kita minta pada pemasok, ya, prosedur tertulisnya untuk menjamin fasilitasnya dia bebas dari babi, serta daging yang dikemas ulang, ya, atau diberi label baru tidak terkena najis. Perusahaan melakukan audit pemasok setidaknya sekali dalam 2 tahun. Jadi perusahaan kalau kita bergerak pada industri yang memiliki bahan baku daging, ya, dan itu pun impor, ya, misalkan itu harus melakukan audit pada pemasoknya setidaknya sekali dalam 2 tahun di sini. Dan lagi-lagi bukti pemeriksaan ini juga harus kita dokumentasikan dengan baik. Prosedur produksi di sini. Selanjutnya prosedur produksi, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk semua tahapan produksi. Ya, harus tertulis, ya. SOP-nya harus jelas, ya. Setiap tahapan produksi, ya. Yang menjamin produksi halal hanya menggunakan bahan yang disetujui, ya, daftar bahan halal, dan dilakukan di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi. Kriteria yang sebelumnya minggu yang lalu sudah kita bahas bersama. Jadi perusahaan harus punya prosedur tertulis di sini untuk setiap tahapan produksi. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi.
Jadi semua tahapan proses produksi harus kita dokumentasikan, kita tulis dengan jelas di situ. Ya, step-stepnya, tahapan-tahapannya. Dan jangan khawatir bahwa ini nanti disadap, wah nanti auditornya nanti nyadap prosedurnya ini bagaimana, nanti ini diambil. Tidak ada seperti itu. Kita ada sudah akan menyalahi kode etik di situ. Kode etik dari auditor apabila kita memang sampai membocorkan prosedur-prosedur yang ada di setiap tahapan proses produksi di perusahaan Bapak Ibu. Jika produk mempunyai formula, ya, maka formula atau resep baku, ya, harus tersedia. Ya. Formula yang menjadi rujukan dalam proses produksi, ya, ini harus tersedia. Ada formula khusus, ya, maka formula yang terlibat dalam proses produksi maka harus ada itu. Ya. Jika terdapat penggunaan fasilitas bersama, sharing facility, prosedur harus menjamin bahan yang digunakan dalam proses produksi, produk yang tidak disertifikasi tidak berasal dari babi. Ya. Jika ada fasilitas bersama yang digunakan, maka prosedur harus ada prosedur tertulis yang menjamin bahwa bahan-bahan tersebut, ya, yang digunakan, ya, yang tidak disertifikasi, yang tidak masuk dalam proses sertifikasi, tidak berasal dari babi. Nggak apa-apa disimpan dalam sharing facility, tetapi dia bahan tersebut, ya, bukan berasal dari babi. Prosedur pencucian fasilitas produksi ini termasuk dalam tahapan kritis juga, ya, aktivitas kritis yang memang harus didokumentasikan, ya. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pencucian fasilitas produksi yang menjamin pencucian fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan baku atau produk adalah bebas dari najis. Ya, ini harus bebas dari najis. Dan ini prosedurnya harus tertulis ini, pencucian fasilitas produksi. Yang dimaksud dengan najis di atas adalah najis mutawasyitoh. Najis sedang, contoh, daging hewan halal yang penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam, homer, kotoran hewan, termasuk dalam najis ini. Dan itu harus prosedur pembersihannya atau pencucian fasilitas tersebut harus tertulis di situ. Ya. Bahan pembantu yang digunakan dalam pencucian fasilitas, cleaning agent, sanitizer, tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang berupa spesifikasi bahan atau dokumen lainnya. Jadi bahan-bahan pembantu yang kita gunakan untuk mencuci fasilitas produksi juga harus kita dokumentasikan, ya, dan harus jelas asal-usulnya. Dia bukan berasal dari bahan haram atau bukan berasal dari najis. Ya. Nah, pencucian itu bisa menggunakan air atau non-air. Ada dalam satu kasus, misalkan dalam satu kasus fasilitas produksi tersebut tidak pencuciannya itu dikhawatirkan apabila kita menggunakan air maka akan mengalami kerusakan di situ. Maka perusahaan tersebut dibolehkan, ya, menggunakan bahan-bahan selain air untuk membersihkan fasilitas produksi tersebut. Dan ini sudah ada dalam fatwa MUI, ya. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka fatwa MUI yang menjelaskan tentang metode pencucian, ya selain menggunakan air. Pencucian dengan bahan non-air diperbolehkan jika, seperti yang tadi saya utarakan, bahwa pencucian dengan air dapat menyebabkan kerusakan fasilitas. Bila menggunakan air, maka fasilitas produksi tersebut akan rusak. Produk atau kesulitan teknis yang lain. Fasilitas terbuat dari bahan yang tidak menyerap najis atau bersifat inert. Jadi misalkan dari logam, dia tidak menyerap najis di situ. Maka dia bisa kita gunakan pakai non-air di sini. Proses pencucian harus diverifikasi untuk membuktikan hilangnya warna, bau, dan rasa dari pengotor. Cara verifikasi dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan. Karena dalam setiap perusahaan juga memiliki yang namanya penyelia halal. Di sini adalah sekelompok orang, ya,
yang memang diberi tugas oleh perusahaan tersebut ya untuk memonitor, mengevaluasi proses-proses produksi yang berkaitan dengan jaminan halal. Dan lagi-lagi bukti penerapan prosedur pencucian tersebut harus didokumentasikan dengan baik. Prosedur penyimpanan dan penanganan bahan produk selanjutnya. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis penyimpanan dan penanganan bahan produk yang menjamin bahan dan produk tersebut tidak terkontaminasi oleh bahan haram atau najis selama disimpan dan ditangani. Ya, jadi perusahaan harus memiliki prosedur tertulis penyimpanan dan penanganan bahan produk yang menjamin bahan itu tidak terkontaminasi oleh bahan haram atau najis selama disimpan. Ya. Penyimpanan itu adalah penyimpanan bahan dan produk di fasilitas produksi, termasuk penyimpanan di gudang antara. Penyimpanan bahan produk dapat dilakukan di lokasi yang sama dengan bahan produk yang haram selama tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi boleh di situ, tapi harus benar-benar dijamin bahwa tidak akan terjadi kontaminasi silang antara produk yang akan kita ajukan untuk sertifikasi halal dengan produk yang memang tidak sertifikasi halal di sini. Ya, ada penanganan di sini, penanganan bahan produk selama proses produksi, termasuk aliran bahan produk, penggunaan peralatan dan personel produksi. Ya, ini harus ketiga aspek ini harus benar-benar kita dokumentasikan. Selanjutnya adalah prosedur transportasi bahan produk. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis transportasi bahan dan produk yang menjamin bahan dan produk tidak terkontaminasi selama proses transportasi. Selama proses distribusi, ya, selama proses pengiriman barang tersebut atau produk tersebut, itu harus benar-benar dijamin bahwa produk kita tidak terkontaminasi oleh najis selama proses transportasi tersebut. Ya, dan itu prosedurnya harus ditulis di situ. Ya, bagaimana mekanisme yang ada di perusahaan tersebut, ya, di badan usaha tersebut untuk benar-benar menjamin tidak adanya kontaminasi najis selama proses pengiriman, selama proses distribusi. Ya. Jadi lingkup transportasi apa di sini? Bahan dari supplier ke gudang misalkan, bahan dari supplier ke gudang, antar fasilitas produksi dalam perusahaan, ya, distribusi antar fasilitas produksi dalam perusahaan, serta produk dari perusahaan ke distributornya. Ya, ini adalah ruang lingkup transportasi. Bahan dari supplier ke gudang, antar fasilitas produksi dalam perusahaan, serta produk dari perusahaan ke distributor. Alat transportasi yang digunakan dapat bersifat sharing facility. Sekali lagi, bisa kita gunakan sharing facility, bersifat sharing facility. Bisa sharing facility sepanjang bahan produk halal tidak terkontaminasi najis selama transportasi. Contohnya gimana? Misalkan dengan mengemas bahan produk, ya, dikemas yang baik, memberikan penandaan yang jelas, serta dilakukan kontrak dengan jasa transporter. Jadi kontrak ini merupakan salah satu prosedur yang memang harus kita tulis di sini, kaitannya dengan transportasi bahan produk. Jadi ada kontrak yang jelas dengan pihak yang memang mendistribusikan bahan atau produk tersebut, yang benar-benar menjamin bahwa selama proses distribusi tersebut tidak terjadi kontaminasi dengan barang atau bahan najis. Ya, dan itu juga harus dikemas bahan dari produk kita yang akan disertifikasi, ya, atau masuk dalam bahan yang untuk sertifikasi halal, dikemas yang baik dan ditandai yang jelas sehingga tidak membuat ambigu atau kesalahan, ya, pada saat untuk meminimalisir kesalahan pada saat proses transportasi atau pengiriman barang tersebut. Ya. Prosedur pengembangan produk atau menu baru. Nah, ini juga masuk dalam aktivitas yang kritis di sini.
Jadi khusus untuk produk retail di industri pengolahan, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pengembangan produk baru, menjamin produk baru dengan merek atau brand yang sama dengan produk yang sudah disertifikasi, telah disertifikasi sebelum dipasarkan di Indonesia. Jadi harus disertifikasi terlebih dahulu sebelum dipasarkan di Indonesia. Dan ini harus ada prosedur tertulis tentang pengembangan produk baru tersebut. Khusus untuk restoran atau catering, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pengembangan menu baru. Ya, jadi setiap menu itu harus kita lakukan audit atau sertifikasi. Ya, menjamin bahwa menu baru telah disertifikasi sebelum dijual. Ini agak susah nih kalau restoran atau catering, karena kan terus frekuensi inovasinya sangat tinggi di sini. Ya, masakan ini, masakan itu ya. Ya, dan ini harus tertulis di sini. Ada prosedur tertulis mengenai pengembangan menu baru dan menu baru yang mau dikembangkan tersebut ya harus dilaporkan terlebih dahulu sebelum kita memasarkan atau menjualnya. Ya. Jadi semua ini harus kita dokumentasikan dengan baik. Ya. Ada sedikit perubahan, sekecil apapun perubahan dalam bahan ya, seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Kemudian munculnya menu baru ya, itu harus kita dokumentasikan dengan baik dan kita laporkan. Prosedur pengembangan outlet baru, khusus restoran, perusahaan harus mempunyai prosedur pengembangan outlet baru. Misalkan ada cabang-cabang baru, kita harus punya prosedur pengembangan di situ. Dan ini harus menjamin bahwa outlet tersebut telah didaftarkan untuk disertifikasi sebelum dibuka. Ya, jadi misalkan kita punya cabang di Surabaya, kemudian buka lagi outlet baru di Malang, misalkan buka lagi outlet baru di Jember, misalkan, itu harus dilaporkan terlebih dahulu dan disertifikasi terlebih dahulu sebelum outlet tersebut dibuka. Dan prosedur mengenai ini yang penting ini adalah semua prosedur mengenai prosedur pengembangan outlet baru ya itu harus didokumentasikan dengan baik. Yang ke-10 adalah prosedur penyajian. Ini biasanya di rumah makan atau restoran atau catering di sini. Perusahaan harus mempunyai prosedur penyajian menu, termasuk pemajangan atau display. Ya, pada saat dipajang atau display menu-menu tersebut, ya biasanya kan ada di warung-warung di display, ya kita bisa milih di situ. Itu harus dijamin bahwa tidak mungkin terjadi kontaminasi menu oleh bahan haram atau najis selama penyajian. Ini harus dijaga benar-benar. Ya. Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan menu halal. Jadi fasilitas peralatan dan penyajian, misalkan di food court, misalkan ya. Oleh karena itu sering kita melihat kalau misalkan di food court, di mall-mall itu, ya, misalkan ada warung si A misalkan. Nah, warung si A ini pasti dia memiliki piring sendiri ya kalau dia memang sudah sertifikasi halal, maka dia akan memiliki piring sendiri yang memang ada capnya di situ, cap dari warung tersebut. Nah, ini untuk dimaksudkan untuk menjaga agar ya fasilitas atau peralatan penyajian tersebut tidak bercampur dengan peralatan penyajian dari warung-warung yang lain yang mungkin di dalamnya terkandung misalkan atau memiliki produk-produk non halal atau tidak tersertifikasi halal. Ya. Harus ada proses pencucian yang dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi silang. Ya, di food court itu, ya, piring-piringnya yang misalkan dia merek brand A, ya, ada capnya, piringnya ada capnya, sendoknya pun juga ada capnya, ya, dan itu tidak boleh dicampur dengan, ya, pada proses pencucian tidak boleh dicampur dengan outlet-outlet atau warung-warung yang lain untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang pada saat proses pencucian. Ini harus diperhatikan. Jika ada penggunaan peralatan penyajian secara bersama dengan menu yang tidak disertifikasi yang bahannya berasal dari babi atau turunnya, misalkan di food court atau acara pernikahan, harus mempunyai peralatan penyajian khusus seperti yang tadi saya utarakan,
ya, harus memiliki peralatan penyajian yang khusus dan tidak digunakan bersama, ya, atau menggunakan peralatan penyajian yang sekali pakai. Jadi dibuang langsung. Ya, sekali pakai, setelah disajikan dia konsumen bisa membuangnya atau petugas kebersihan dia membuangnya. Jadi tidak dilakukan pencucian di situ. Tidak dilakukan pencucian terhadap fasilitas penyajian atau peralatan penyajian, ya. Jadi harus, saya ulangi, harus mempunyai peralatan penyajian yang khusus, ya, tidak digunakan secara bersama dengan yang lainnya, atau menggunakan peralatan penyajian yang memang sifatnya sekali pakai. Peralatan penyajian yang kontak dengan menu langsung. Jadi ini adalah memang definisinya, peralatan penyajian adalah peralatan yang memang kontak dengan menu langsung. Jika terdapat kontaminasi najis babi pada peralatan penyajian, harus dilakukan prosedur penyucian najis berat dan untuk selanjutnya hanya digunakan untuk menyajikan menu yang tidak mengandung babi. Ya, harus dilakukan prosedur penyucian. Dan semua ini lagi-lagi harus didokumentasikan. Prosedur aturan pengunjung. Nah, ini biasanya di restoran, ya, warung-warung. Khusus restoran, perusahaan harus mempunyai prosedur aturan pengunjung. Menjamin pengunjung tidak mengkonsumsi produk dari luar restoran yang tidak memiliki status halal yang jelas. Jadi kalau kita lihat beberapa di rumah makan, ya, yang ada di Indonesia, ya, kita pasti seringkali melihat ada papan pengumuman, ya, tulisan pengumuman yang melarang, ya, pengunjung untuk membawa makanan, ya, produk dari luar restoran. Itu bukan hanya untuk untuk gaya-gayaan agar dia tidak tersaingi atau bagaimana, tetapi memang itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa, ya, segala sesuatu yang beredar di dalam restoran tersebut, ya, makanan yang berada di restoran tersebut tidak terkontaminasi dengan makanan-makanan di luar restoran tersebut yang memang tidak memenuhi kaidah halal. Perusahaan harus menerapkan aturan larangan bagi pelanggan mengkonsumsi makanan minuman haram atau tidak jelas kehalalannya dalam restoran. Ini seperti yang tadi, harus ada aturannya di sini. Dan itu tertulis, harus terdokumentasikan di situ. Jika terdapat acara atau seremoni di dalam restoran, ya, maka makanan yang dibawa dari luar, misalkan kue tart, ya, misalkan ada acara ulang tahun, ya, di salah satu restoran, yang mana restoran tersebut memang sudah disertifikasi halal, maka, ya, makanan tersebut yang dibawa dari luar itu harus bersertifikat halal. Jika tidak, maka makanan hanya boleh untuk seremonial saja. Dipajang, difoto, setelah itu tidak boleh dikonsumsi di dalam restoran. Prosedur aturan untuk karyawan. Bagaimana dengan prosedur untuk karyawan? Di sini juga sama. Di sini ternyata bahwa khusus restoran atau catering, perusahaan harus mempunyai prosedur aturan karyawan. Menjamin karyawan tidak mengkonsumsi produk dari luar outlet atau dapur yang tidak memiliki status kehalalan yang jelas. Jadi karyawan pun itu juga dilarang mengkonsumsi produk dari luar, ya, produk dari luar dapur atau dapur yang tidak memiliki status kehalalan yang jelas. Gimana caranya? Dengan cara menerapkan aturan larangan bagi karyawan mengkonsumsi makanan haram atau tidak jelas status kehalalannya di dalam outlet atau dapur. Jika terdapat karyawan yang membawa makanan atau minuman haram tidak jelas status kehalalannya, karyawan tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut di dalam outlet atau dapur dan tidak boleh menggunakan peralatan makan. Nah, ini garis bawah ini, tidak boleh menggunakan peralatan makan outlet atau dapur tersebut untuk mengkonsumsi ketika dia mengkonsumsi makanan yang berasal dari luar restoran tersebut yang tidak jelas status kehalalannya. Kita beranjak pada kriteria yang ke-8, yaitu kemampuan telusur. Ya, jadi kemampuan telusur ini untuk menelusuri bahan atau produk tersebut yang kita gunakan dalam proses produksi berasal dari mana, statusnya bagaimana. Jadi perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi.
Maksudnya bagaimana? Selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang sudah disetujui. Ya, termasuk jika ada pengkodean bahan atau produk dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria. Seperti di kriteria ke sebelumnya. 6. Ya. Bukti ketelusuran produk harus dibuat dan dipelihara. Jadi ini lagi-lagi ya, kemampuan telusur ini ya harus kita dokumentasikan. Harus memiliki prosedur tertulis ya, yang menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi. Selanjutnya, yang ke-9, ya, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Bagaimana ketika dalam proses produksi ternyata ada produk yang cacat, tanda kutip, ya, cacat tanda kutip di sini adalah cacat yang tidak memenuhi kriteria. Dia tidak memenuhi kriteria dalam SJH tadi. Perusahaan harus punya prosedur dalam menangani produk cacat tersebut, tidak memenuhi kriteria tersebut. Ya. Harus memuat definisi yang tepat tentang produk ini. Yang tidak memenuhi kriteria ini apa? Kategorinya bagaimana? Itu harus tertulis. Perusahaan harus memberikan catatan tersendiri, ya, membuat checklist sendiri barang-barang yang seperti apa yang tidak memenuhi kriteria. Ya. Ya. Ini definisinya produk yang sudah disertifikasi, ya, produk tersebut sudah disertifikasi, tetapi terlanjur diproduksi, ya, dari bahan yang tidak disetujui. Jadi kesalahan dalam proses produksi ini, ya, kesalahan dalam proses produksi dan atau produksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria. Jadi ada sedikit longgar pengawasannya, sehingga terjadi kesalahan menggunakan bahan yang tidak disetujui misalkan, atau dia ya berubah fasilitasnya yang dulunya dilaporkan bahwa fasilitas produksi ini yang memenuhi kriteria SJH adalah fasilitas A, tetapi suatu ketika dia ternyata menyelenggarakan proses produksi tersebut di fasilitas yang lain yang memang tidak memenuhi kriteria. Ya. Ya. Jadi itu ada kesalahan di situ. Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal. Jadi ini sih peran dari audit internal. Audit pemasok, pemeriksaan mutu produk rutin, atau analisis laboratorium. Jadi produk tersebut yang tidak memenuhi kriteria itu harus bisa diidentifikasi oleh misalkan audit internal mengatakan bahwa ya dia tidak diselenggarakan atau diproduksi pada fasilitas yang memenuhi kriteria SJH. Ada audit pemasok, ternyata dia tidak berasal dari produsen A itu bahannya. Ternyata untuk kuartal ini dia masuk dari tempat lain misalkan. Ya. Jadi barang yang diproduksi ya akibat kesalahan tersebut termasuk dalam kategori produk yang tidak memenuhi kriteria. Dan prosedur ini itu bersifat antisipatif karena kemungkinan kesalahan selalu ada. Nah, di sini ada kemungkinan kesalahan selalu ada. Ya. Dan ini prosedur pemeriksaan barang-barang atau produk yang tidak memenuhi kriteria ini harus didokumentasikan. Kemudian bagaimana cara penanganannya? Cara menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yang pertama jelas dia tidak boleh dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Ya, nggak boleh didistribusikan atau dijual ke konsumen lain. Dapat berupa pemusnahan produk. Jadi produk tersebut harus dimusnahkan atau dia penjualan untuk tujuan non-pangan atau penjualan ke negara non-muslim di sini. Ya. Khusus restoran atau catering harus dimusnahkan. Ya, tidak boleh dijual belikan di situ. Jika terlanjur dijual maka produk harus ditarik. Ya. Ini adalah prosedur penanganannya. Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang, ya, atau di downgrade misalkan, atau direformasi, dimodifikasi jadi produk yang lain. Itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak boleh didaur ulang istilahnya, atau direformulasi menjadi produk baru yang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bukti penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria harus dipelihara. Jadi bukti-bukti penanganan produk seperti yang tadi dimusnahkan misalkan dilakukan penarikan terhadap produk yang terlanjur sudah diedarkan,
ke masyarakat, misalkan ke konsumen, itu harus kita dokumentasikan dengan baik. Selanjutnya yang ke-10 adalah audit internal. Nah, audit internal ini adalah verifikasi pemenuhan 11 kriteria yang dilakukan oleh auditor dari internal perusahaan. Jadi ada audit internal yang memang melakukan verifikasi terhadap atau evaluasi terhadap ya kriteria-kriteria sistem jaminan halal yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi perusahaan tersebut harus memiliki prosedur tertulis audit internal. Ya. Minimal setidaknya dilakukan 2 kali dalam setahun ya audit internal ini oleh penyelia halal di dalam perusahaan tersebut ya. Ya, setidaknya 2 kali dalam setahun. Ruang lingkup audit internal disesuaikan dengan kebutuhan. Jika perusahaan menggunakan fasilitas produksi pihak lain, misalkan maklon ya, jadi dia produksi dari barang yang kita jual belikan itu dilakukan di fasilitas produksi yang lainnya, bukan tempat kita atau maklon ini. Maka ruang lingkup audit internal juga mencakup implementasi SJH di tempat maklon. Jadi di tempat fasilitas produksi itu juga kita harus audit. Ya. Jadi audit internal perusahaan tersebut juga melakukan verifikasi di fasilitas produksi maklon tersebut. Ya, itu harus kita dokumentasikan. Pelaksanaan audit internal dapat diintegrasikan dengan audit sistem yang lain, ya, sistem lain, ISO dan seterusnya. Ya, jadwal, personel, checklist ini bisa kita integrasikan. Ya, biasanya perusahaan untuk meminimalkan biaya di sini bisa kita integrasikan dengan audit sistem yang lain. Audit internal harus dilakukan oleh pihak kompeten dan independen terhadap area yang diaudit. Jadi dia independen terhadap area yang diaudit. Pihak independen ini apa? Misalkan dari divisi atau bagian atau departemen lain. Jadi melakukan audit silang di sini. Atau dari pihak yang ditunjuk manajemen untuk tugas ini. Ya, jadi ada penunjukan langsung oleh manajemen bahwa sekelompok orang tersebut dalam perusahaan tersebut memerankan fungsi sebagai auditor internal untuk sertifikasi halal di sini. Ya. Hasil audit internal ya yang kita lakukan selama 2 kali dalam setahun minimal ya itu harus disampaikan ke semua pihak yang berkepentingan dalam audit internal. Ya, didokumentasikan lalu disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Jika ditemukan kelemahan tidak terpenuhinya kriteria dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya. Kenapa kok dia terjadi ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian antara SJH yang diterapkan dengan implementasi yang ada di perusahaan tersebut. Dan perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas. Ya, hasil audit itu sebagai bekal ya perusahaan untuk melakukan perbaikan dan perbaikannya harus dilakukan dengan target waktu yang jelas serta harus mampu menyelesaikan kelemahan dan mencegah terulangnya di masa yang akan datang. Karena ini kita berbicara sistem di sini. Ya, sistem jaminan halal, maka harus ada sistem yang memang dia mencegah terulangnya di masa yang akan datang. Dan hasil audit tersebut harus disampaikan akhirnya, ya, disampaikan ke BPJPH. Kriteria yang terakhir adalah kriteria kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen ini adalah evaluasi tentang efektivitas pelaksanaan SJH. Ya. Jadi perusahaan harus memiliki sistem kaji ulang manajemen yang mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan SJH yang dilakukan oleh top manajemen di perusahaan tersebut. Ya. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen. Ya. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan SJH yang dilakukan di perusahaan tersebut. Pelaksanaan dapat diintegrasikan dengan kaji ulang sistem yang lain seperti halnya dengan audit internal tadi ya. Bahan kaji ulang manajemen berupa apa? Berupa hasil audit internal, audit eksternal ya,
hasil kaji ulang sebelumnya, tahun sebelumnya, ya, dan adanya perubahan dalam perusahaan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SJH. Hasil kaji ulang harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Ya, tentu saja efektivitas, report tentang efektivitas SJH yang dijalankan tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang terkait. Dan ini sekali lagi sama halnya dengan kriteria-kriteria yang lain, maka bukti-bukti ya yang dilakukan ketika melakukan kaji ulang manajemen harus didokumentasikan dengan baik. Ya. Jadi ketika nanti ada auditor untuk memeriksa ya kesesuaian di SJH yang diterapkan di perusahaan tersebut, maka ini harus bisa ya manajemen harus bisa menunjukkan bukti-bukti dan dokumen terkait kriteria 11 kriteria yang dijalankan terkait SJH dari sistem jaminan halal. Oke, saya pikir sudah selesai. Jadi tadi kita membahas dari kriteria 7 hingga kriteria 11 dari sistem jaminan halal yang memang harus kita lakukan sebagai syarat ya dalam pengajuan sertifikasi halal. Begitu. Bu Nur, saya kembalikan ke Bu Nur selanjutnya. Terima kasih. Oke, Bu Nur. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gun. Namun nggih Pak, alhamdulillah ini Bu Nur masih nih Bu Nur ini. Bu Nur? Oke, sambil nunggu Bu Nur, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan monggo disampaikan dengan raise hand ya di. Halo. Maaf monggo. Tadi kepencet. Monggo Bu, lanjut Bu. Oh enggak, ini maaf ada pertanyaan dari Bu Tutuk ini Pak, dari Bu Tutuk Kurnia Jember. Jadi beliau punya produk berupa kopi dan coklat yang sudah tersertifikasi halal. Nah yang ingin ditanyakan itu sertifikasinya itu habisnya 11 Maret 2021, berarti tahun depan nggih. Apakah harus registrasi ulang ke BPJPH? Karena beliau juga akan mengembangkan produk lainnya. Terima kasih Pak. Oke, produk yang lain ini maksudnya yang bagaimana ya? Apakah berasal dari merupakan produk turunan dari yang sudah tersertifikasi halal atau bagaimana? Tetapi yang jelas, menurut saya ya memang harus diregistrasi ulang ya. Jadi untuk menjamin bahwa produk tersebut ya masih tetap memiliki sertifikat halal, begitu Bu. Jadi seperti yang tadi memang harus diregistrasi ulang Bu. Dan memang harus diperbarui apabila memang barang tersebut masih akan tetap diperdagangkan di situ. Oke. Ngeten Bu. Mungkin menjawab pertanyaannya atau bagaimana? Monggo Bu Tuti ada ini atau mau langsung lisan dengan Pak Nurul? Monggo. Bu Tutu. Oke, sepertinya belum ini Bu Tutu mungkin. Ini ada pertanyaan dari Bu Etin Yunita. Jadi maksudnya ini Pak, audit internal secara berkala itu harus dilaporkan ke siapa nggih Pak? Kemudian apakah tertulis di slide LPOM-UI sementara secara lisan Bapak sebut di BPJH? Mohon konfirmasinya Pak, begitu. Oke. Jadi memang audit internal, jadi itu audit internal itu adalah audit yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk langsung oleh manajemen dari perusahaan tersebut. Jadi misalkan Bapak Ibu punya Bapak Ibu sebagai top manajemen ya dalam UMKM misalkan Bapak Ibu bisa mendelegasikan atau menugaskan ya seseorang atau sekelompok orang yang bertugas untuk melakukan audit terhadap
produksi yang dilakukan di perusahaan tersebut. Dan tentu saja audit internal ini tadi dilaporkan dan dia dibukukan atau didokumentasikan dengan secara tertulis dan dilaporkan kepada manajemen di situ, ya, kepada manajemen terkait bahwa memang proses produksi yang terjadi di UMKM atau di perusahaan tersebut sudah benar-benar memenuhi kaidah sistem jaminan halal atau memenuhi kriteria, ya, 11 kriteria dari sistem jaminan halal tersebut. Dan itu nanti dokumen tadi itu bisa kita gunakan, ya, ketika ada audit eksternal. Jadi akan ada audit eksternal, misalkan dari BPJBH, ya, dari BPJBH. Kemudian BPJBH akan menugaskan auditornya untuk melakukan audit dan kepada perusahaan Bapak Ibu sekalian, dan bukti atau dokumentasi dari hasil audit internal perusahaan Bapak Ibu itu bisa ditunjukkan. Oh iya, ternyata dia secara berkala perusahaan Bapak Ibu ini melakukan audit internal terhadap kriteria SJH. Jadi itu yang disampaikan, dilaporkan kepada manajemen, ya, manajemen dari perusahaan Bapak Ibu sendiri, ya. Kemudian dan itu menjadi bukti ketika ada auditor eksternal, ya, dari BPJBH ketika datang mengaudit perusahaan Bapak Ibu, bisa ditunjukkan bahwa perusahaan Bapak Ibu sudah melakukan proses audit internal, gitu. Nggih, matur nuwun Pak Nurul. Jadi mungkin ada sanggahan mungkin atau pertanyaan lagi dari ini maksudnya Bu Tutuk tadi ini menjawab Bu Tutuk. Maksudnya pengembangan produknya dari minuman kopi siap saji dari bahan dasar yang sudah tersertifikasi. Jadi punya beliau yang akan expired tahun Maret 2021 itu menjadi bahan untuk produk berikutnya, ngoten Pak maksudnya. Oh iya, tentu saja kalau memang seperti itu, apalagi menjadi bahan, ya, untuk produk baru berikutnya, ya tentu saja itu harus tetap tersertifikasi halal, Ibu Tutuk, ya. Jadi harus diregistrasi dan dilakukan perpanjangan sertifikat halal di situ, agar nanti ketika melakukan proses produksi produk yang baru tadi, ya, akan lebih mudah karena bahan-bahannya sudah tersertifikasi halal, gitu. Jadi masih bisa nggih Pak, walaupun mau expired, ya, istilahnya, ya. Nggih. Masih bisa, dan tentu saja jangan lupa dilakukan perpanjangan, ya, Bu. Perpanjangan sertifikasi, disiapkan untuk melakukan perpanjangan sertifikasi. Matur nuwun Pak Nurul. Ada pertanyaan lagi mungkin? Bu Nur, bisa Pak, saya lanjut? Nggih, monggo, silakan. Monggo, Bu. Saya Etin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan tadi pertanyaan yang sudah saya ajukan by chat tentang audit internal, Pak. Kalau audit internal seperti yang Bapak jelaskan itu, saya masih kegambar kalau di satu perusahaan. Ini kalau ini audit internal dilakukan oleh UMKM, Pak. Yang kita tahu UMKM itu paling juga 3-4 orang dan itu keluarga sendiri. Nah kan kalau audit internal juga kan ada persyaratannya, artinya auditornya itu juga sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang audit internal paling tidak begitu. Kemudian tadi kalau misalnya pun mereka sudah melakukan audit internal tadi, saya menanyakan di slide Bapak tadi dilaporkan kemana? Kalau di penjelasan itu kan LPPM MUI, padahal LPPM MUI kan salah satu juga sebagai lembaga sekarang posisinya kan, bukan lagi satu-satunya ini. Nah, jadi kemana gitu loh Pak? Secara kan paling tidak tuh kalau berkala, kalau dalam ISO 9001 2015 tuh paling tidak setahun sekali ya mereka melakukan audit internal gitu Pak. Nah, itu Pak mungkin yang saya minta ini untuk ke skala menengah ke bawah, yang kecil ini Pak. Seperti apa gambarannya? Jadi memang sepemahaman saya, mungkin Pak Gun bisa menambahkan nanti, ya. Jadi sepemahaman saya memang ada keunikan memang untuk UMKM ini, karena memang seperti Ibu tadi sudah jelaskan bahwa personelnya ya itu saja sebenarnya, ya. Jadi Bapak
ibu, kemudian anak misalkan pelaku usahanya. Jadi mungkin untuk yang skala kecil atau mikro tidak banyak gitu personelnya. Tapi mungkin yang perlu dilakukan adalah dari top manajemen di UMKM tersebut, misalkan ibu sebagai owner di situ ya, mungkin bisa menugaskan kepada misalkan salah satu kerabat atau orang kepercayaan yang ada di situ ya, untuk memerankan peran sebagai auditor internal. Ya. Iya, Jadi boleh. beberapa orang atau satu orang sih juga nggak masalah sih Bu. Yang bertugas memang dia tugasnya untuk mengaudit proses produksi yang ada di UMKM Ibu. Dan itu didokumentasikan. Nah, memang tadi penjelasan di slide saya beberapa itu memang ke LP Pemui karena memang SJH yang kita dapatkan ini adalah dari LP Pemui. Tetapi pelaporannya tentu saja nanti ke BPJPH Bu, ininya. Oke. Ya, makasih Pak. Baik, ini ada yang sudah raise hand dari Bu Neliza. Monggo Bu. Halo, Bu Neliza. Halo. Bu Neliza, silahkan. Ibunya tadi raise hand soalnya. Halo Bu Neliza. Malah hilang. Halo Ibu. Ya. Jadi sekali lagi mungkin Bu Nur saya menambahkan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mungkin pastinya kita ya UMKM tidak bisa kita samaratakan dengan perusahaan besar ya. Jadi itu yang memang harus kita, dan pemerintah di sini pasti akan memiliki keberpihakan terhadap UMKM. Jadi sebisa mungkin kita penuhi saja SJH kalau menurut hemat saya ya SJH aja. Jadi misalkan tadi seperti auditor internal misalkan harus ini siapa lagi orangnya ya kita tunjuk sajalah mungkin anggota keluarga kita misalkan atau orang kepercayaan kita yang memang kita tugaskan untuk memerankan fungsi sebagai auditor internal di situ. Jadi memang berbeda ya tentu saja ya. Kalau perusahaan besar banyak orang ya banyak tenaga yang memang memiliki kapasitas ya yang cukup bagus untuk melakukan auditor internal. Tetapi dalam skala UMKM seperti tadi ya, jadi kita usahakan saja ya bahwa ke-11 kriteria ini terdokumentasikan dengan baik gitu saja. Ada bukti tertulis, meskipun bukti tertulisnya itu tidak selengkap apa yang ada di perusahaan. Ya, jadi checklist model checklistnya, tetapi paling tidak itu harus terdokumentasikan gitu Bu. Ininya dengan baik. Ya. Jadi ketika nanti ada auditor eksternal dari BPJPH yang datang, kemudian menanyakan, oh ini tuh kriteria 11 mana nih bukti dokumentasinya ini, dokumennya mana nih? Untuk yang kriteria ke-6 misalkan fasilitas produksi seperti apa nih dokumentasinya, itu kita bisa menunjukkan meskipun ya tidak mungkin tidak sebagus atau serapi dari perusahaan-perusahaan besar. Jadi tapi bagaimanapun juga kita cobalah untuk melakukan dokumentasi dari ke-11 kriteria SJH yang sudah ada tersebut. Bu Nur. Pak Nurul, ini ada pertanyaan Pak, kan terkait ini tadi kan ada disebutkan tentang sertifikasi halal dari luar negeri ya Pak. Kan ada sekitar 200 lembaga sertifikasi di dunia. Apakah jika suatu produk itu sudah tersertifikasi dari salah satu lembaga sertifikasi dunia itu, apakah otomatis bahan tersebut jika masuk ke produk kita itu bisa dikategorikan halal, ataukah hanya lembaga sertifikasi khusus atau istilahnya hanya bahan yang sudah tersertifikasi oleh MUI yang bisa dimasukkan di menjadi nanti untuk syarat untuk sertifikasi halal. Iya. Jadi kalau sepemahaman saya, kalau tidak salah itu memang kalau dulu ya LP Pemui memang memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga sertifikasi halal yang ada di luar negeri. Jadi tidak semua lembaga sertifikasi halal yang ada di luar negeri itu bisa langsung kita approve untuk sebagai bukti pengajuan sertifikasi halal. Jadi menurut saya, sepemahaman saya mungkin
Bu Nur atau Pak Gun mungkin bisa menambahkan ya. Mungkin akan ada list juga dari BPJPH tentang lembaga sertifikasi luar negeri mana saja yang memang bekerja sama dengan BPJPH dalam hal ini. Ya, jadi perlu dicek, benar-benar dicek ke cari di informasi di BPJPH apakah lembaga sertifikasi luar negeri ini memang sesuai atau bekerja sama dengan BPJPH. Begitu Bu Nur. Matur nuwun atas ininya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang dari Zoom mungkin. Tadi ada yang raise hand tapi nggak tahu orangnya kok pergi. Boleh nanya lagi Bu Nur? Nggih, monggo silahkan. Iya, mau nanya lagi ini Pak. Kalau kita sudah dapat sertifikat halal, tapi sepertinya sudah kan masanya sekitar 2 tahun ya Pak ya. Sudah lewat gitu. Nah, mau daftar ulang lagi itu apakah mengikuti lokasi di mana ini atau kemana? Maksudnya bisa langsung ke web BPJPH kah gitu ataukah harus sesuai dengan lokasinya itu gimana itu Pak ininya prosedurnya lagi gitu? Iya. Ya prosedurnya sepertinya di ini ya. Jadi di setiap BPJPH ini kan memang ada ada satgasnya. Jadi mungkin bisa mengkontak di BPJPH di setiap kabupaten kalau nggak salah ada ya sudah ya BPJPH terdekat untuk melakukan registrasi ulang. Tetapi kalau nggak salah tadi Pak Gun pernah cerita juga karena sekarang masih melalui LP-POM kalau nggak salah. Saya masih belum tahu pastinya Ibu, terus terang. Iya, soalnya sempat ikut webinar apa gitu yang ada dari BPJPH itu, yaitu sempat mengelontarkan ini bisa langsung ke web begitu Pak. Jadi saya, apa bisa memang gitu? Tapi belum ngecek sih di webnya, kayaknya mau konfirmasi. Mungkin Bu Nur pernah Bu Nur ngecek website BPJPH untuk pendaftaran registrasi sertifikat halal nih. Tapi belum sempat registrasi Pak. Saya nggak punya produk halal tapi sudah pernah ininya aja sih. Ya ada ya kalau nggak ada nggak ya? Okay. Kalau nggak salah kemarin waktu kita ke Kemenak Surabaya, Jawa Timur ya, yang di Juanda itu ada satgas ininya memang. Tetapi apakah sudah tersedia fasilitas pendaftaran via web? Ini yang masih terus terang saya masih belum tahu apakah yang memang ada kemarin itu EL-POMUI. LP-POMUI. Iya. Iya, yang saya roll itu ya. Tadi saya diskusi dengan Pak Gun, tanya-tanya Pak Gun katanya juga begitu masih. Jadi ini masih dalam masa transisi ini sepertinya kok BPJPH ini mengarahkan ke LP-POMUI tadi masih ininya. Oh, gitu. Tapi mungkin pendaftarannya yang jelas yang saya tahu waktu kapan hari berkunjung ke Kemenak itu ya, ke Kemenak Jatim itu mereka sudah punya satgasnya, Bu. Jadi mereka sudah punya satgas khusus untuk menangani sertifikasi halal. Nah, selanjutnya setelah masuk ke dalam satgas BPJPH di Kemenak tersebut, apakah nanti dilempar kembali ke LP-POMUI? Ini yang masih saya belum tahu pastinya. Tapi mungkin insya Allah di pertemuan yang akan datang, Bu Nur ya, kalau nggak salah Pak Prof. Freddy ada hal apa namanya? Ada Pak Prof. Ferdi ya. Jadi pertemuan gongnya lah, cara-caranya itu Pak Freddy nanti yang akan tadi saya diskusi sama Pak Gun juga gitu. Nanti prosedur ini ya, teknisnya masuk ke web misalkan lewat web, bagaimana prosedurnya seperti itu, Bu. Mungkin. Ya. Makasih Bapak. Iya, sami-sami. Makasih. Monggo Pak Doni ini. Halo Pak Doni, silahkan. Silahkan Pak. Iya, Mas Bu. Terima kasih atas waktunya. Mau nanya terkait dengan LPH tadi itu, lembaga penjamin halal. Itu sekitar 1 tahun yang lalu, ketika mendengar ada aturan LPH kayak gitu, dan itu bisa dibentuk oleh instansi lembaga maupun swadaya, saya bersama teman-teman pernah punya inisiatif sebenarnya untuk membuat LPH semacam itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya prosedur
yang apa bisa misalkan satu kabupaten ada lebih dari satu misalkan LPH-nya. Terus itu kalau boleh misalkan atau bagaimana langkah prosedurnya, kemana LPH itu diajukan pendiriannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan aturan yang tadi itu, tahapan-tahapan prosedural yang tadi itu, saya lihat memang sangat ideal banget, Pak. Luar biasa. Itu kalau bisa dilaksanakan ya memang benar-benar terjamin ya. Halalan thayyibat dan juga manajemen juga sangat terjamin. Cuman kan kita tetap tidak bisa menafikan kondisi yang ada di lapangan. Betul, betul. Bagi pelaku menengah ke bawah ini, bahwa seperti yang dikeluhkan oleh Ibu tadi, bahwa memang di satu UKM itu ya yang kerja hanya 2-3 orang saja gitu. Sementara yang saya bayangkan proses dokumen atau administrasi yang harus dilengkapi itu kan tadi kan semuanya harus terdokumentasi dan teradministrasi dengan sangat rapi. Bayangan saya berarti seperti ban PT yang turun ke perguruan tinggi itu, Pak. Dokumennya bertumpuk-tumpuk. Berarti ruwet sekali menurut saya. Misalkan sebenarnya tahapan-tahapan yang tadi itu sudah kita lakukan semua, cuman karena tidak teradministrasi dengan baik, maka bisa bernilai tidak bagus gitu di mata asesor misalkan. Kayak tadi, apa sih gunanya penyelia halal itu sebagai penjamin internal misalkan. Meskipun sebenarnya dalam tataran aplikasi kita selaku owner dan beberapa mitra yang lain sudah berusaha untuk menjamin itu, cuma karena tidak bersertifikat, tidak pernah ikut pelatihan, maka kemudian itu nggak cukup hanya sekedar SK misalkan dari owner dan seterusnya. Jadi bayangan saya luar biasa ideal gitu, Pak. Makanya harapan saya sebenarnya bisa nggak kemudian pemerintah turun tangan sedikit aja. Artinya aturannya dibedakan sedikit. Ini yang PT-PT itu, yang pabrik-pabrik besar, aturannya, regulasinya seperti ini, lebih ideal. Sementara untuk yang usaha kecil menengah, anunya agak sedikit turun grid aturannya seperti itu. Apalagi sekarang kan masih dalam tahap sosialisasi. Nah, terkait dengan masih dalam tahap sosialisasi itu, ini kan sudah lama aturannya turun, cuman masih belum diwajibkan karena masih dalam tahap sosialisasi. Cuman ada beberapa kabupaten di daerah atau di provinsi yang berbeda yang sudah kemudian membuat aturan bahwa kalau tidak ada sertifikat halal, maka produk ini nggak boleh masuk gitu. Artinya mendahului itu. Nah, itu secara regulasi boleh nggak seperti itu, Pak? Sehingga dampaknya tentu kita yang ritme pengajuan sertifikasi halalnya masih dalam proses, karena di kabupaten yang lain sudah mendahului, mewajibkan, akhirnya produk-produk kami tertolak gitu. Jadi itu Pak, makasih. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ini Bu Nur ini. Pak, langsung mawon, langsung aja. Oke, Mbak Doni, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang terakhir itu bahwa ya betul bahwa kita memang saat ini masih dalam masa transisi. Jadi seperti yang diamanatkan di undang-undang, di penjelasan dari undang-undang nomor 33 tahun 2014, bahwa kita masih punya transisi hingga tahun 2014. Jadi 5 tahun semenjak Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 ini disahkan. Jadi sampai 2014, dan selama masa transisi itu ya memang ditulis di dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa pemerintah memang harus turun tangan untuk memfasilitasi ya semua pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen-dokumen SJH-nya. Jadi, dan tentu saja mungkin karena ini cakupannya sangat luas sekali ya, mungkin memang implementasi di lapangan tidak segampang yang tertulis di undang-undang gitu loh, Pak. Jadi tapi meskipun demikian, yang saya tahu bahwa setiap kabupaten ya, dinas, terutama di dinas ya, yang saya tahu misalkan di Surabaya ada dinas
Perdagangan, ya, kemudian dinas UKM. Nah itu dia memang melakukan pembinaan juga, Pak. Jadi dia memang melakukan pembinaan. Jadi pelatihan-pelatihan itu dilakukan. Dan kemudian terkait tadi bahwa rencana Bapak untuk mendirikan LPH misalkan. LPH karena salah satu syarat untuk mendirikan LPH ini kan memang ada beberapa syarat ya di sini. Kita bisa yang jelas menurut undang-undang ini bahwa LPH tersebut harus punya kantor sendiri dan perlengkapannya. Yang kedua, dia harus memiliki akreditasi dari BPJPH. Jadi ketika dia mau mendirikan LPH, maka dia harus mengajukan ke BPJPH untuk diakreditasi. Yang ketiga, LPH itu harus memiliki auditor halal sedikitnya 3 orang. Ya, 3 orang yang memang tidak berafiliasi dengan LPH yang lain. Misalkan di sini Pak Gunawan misalkan sudah terafiliasi di ITS, di LPH ITS misalkan, terus Bapak ingin merekrut Pak Gunawan jadi auditor saya juga, dan itu nggak boleh silang seperti itu. Jadi memang harus punya auditor halal sendiri. Kemudian yang keempat adalah memiliki lab, Pak, memiliki laboratorium, atau kalau memang tidak memiliki laboratorium itu bisa bekerja sama. Jadi tidak memiliki lab sendiri, tetapi Bapak bisa bekerja sama dengan lembaga lain yang memang memiliki laboratorium. Jadi tidak diwajibkan sebenarnya memiliki lab sendiri. Jadi bisa dikerjasamakan dengan lembaga yang lain yang memiliki fasilitas laboratorium. Gitu. Kemudian apalagi tadi ya? Ya memang ini Pak, seperti yang saya sudah utarakan tadi bahwa SJH ini, sistem jaminan halal ini memang aturannya rigid ya, terlihat rigid seperti itu ya, dan sangat ideal sekali memang. Ya memang seperti itu ya, namanya juga sistem jaminan ya. Jadi dia sistem tersebut dibuat untuk benar-benar menjamin bahwa produk yang kita telurkan ini, yang kita produksi adalah memiliki kaidah-kaidah halal memang di situ. Jadi itu memang aturan seperti itu. Tapi dalam implementasi di lapangan, terutama yang di UMKM tadi, memang tidak seideal atau segampang yang ada di sini. Kalau tidak salah, waktu saya pernah mengikuti pelatihan dengan LPP MUI itu juga memiliki isian ya, form SJH secara yang minimalis. Jadi bentuk minimalis. Kalau tidak salah nanti mungkin PKH nanti juga memiliki itu, Pak. Jadi PKH ITS juga memiliki semacam formulir SJH yang minimalis lah untuk diterapkan ke UMKM, yang berpihak ke UMKM dan tidak ribet, Pak. Jadi intinya adalah ke-11 kriteria itu apakah bersifat baku? Ya baku memang. 11 kriteria itu tidak bisa ditawar lagi. Jadi dia memang bersifat baku, tetapi dalam proses dokumentasinya, model dokumennya itu mungkin masih bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan skala dari usaha yang ada di lapangan. Jadi di UMKM misalkan kita buat coba yang lebih bersahabat tanda kutip kepada UMKM. Kalau nggak salah dulu saya waktu mengikuti pelatihan bersama LPP MUI, mereka memiliki formulir yang memang khusus untuk UMKM, Pak. Jadi dan mungkin sepertinya Pak Gun mungkin bisa mengklarifikasi, nanti sepertinya PKH ITS, Pusat Kajian Halal ITS juga akan membuatkan form yang memang untuk membantu memudahkan UMKM dalam memenuhi ke-11 kriteria SJH tersebut. Gitu kurang lebih Pak Doni. Ya, matur nuwun Pak Nurul dan Pak Doni. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak dari YouTube ini. Dari Bu Nur Khoiriyah, sepertinya memang banyak yang masih bingung antara LP POM, BPOM, BPJPH gitu. Jadi pertanyaannya sertifikasi halal itu di bawahnya siapa? LP POM atau beda nggak dengan BPOM? Nah ini sebenarnya ini ya karena sering bingung gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja Pak sebagai penutup. Iya. Jadi memang berbeda Bapak Ibu ya. Jadi ada BPOM, kemudian ada
BPJPH, ada LP PEMUI. Bila mengacu pada undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, maka status dari LP PEMUI itu adalah sebagai LPH. Sama halnya misalkan di ITS punya LPH, jadi Pusat Kajian Halal ada sendiri. Jadi kalau Pusat Kajian Halal ini kaitannya lebih pada ini ya, pendampingan. Jadi Pusat Kajian Halal ini memerankan fungsi sebagai pendampingan pada UMKM misalkan, ya. Tetapi di ITS sendiri mungkin nanti ya ke depan akan ada LPH, lembaga pemeriksa halal, yang di dalamnya ada auditor halal. Itu tugasnya memang untuk mengaudit pelaku usaha. Dan jadi LP PEMUI kalau menurut undang-undang tersebut dia fungsinya adalah sama dengan LPH. Jadi dia adalah LPH, lembaga pemeriksa halal yang di dalamnya memiliki auditor halal. Tetapi dalam implementasinya hingga saat ini tadi dengan Pak Gun tadi, sepertinya peran dari LP PEMUI ini dalam proses sertifikasi halal ini masih masih kuat. Jadi dalam kurun waktu transisi ke depan ini sepertinya sertifikasi halal masih dibebankan atau dilewatkan melalui LP PEMUI. Tetapi kalau menurut amanat undang-undang, sertifikasi halal itu menjadi tanggung jawab dari BPJPH. Jadi nanti BPJPH, jadi Bapak Ibu ya, kalau dari undang-undang ini ya teorinya ini, jadi pelaku usaha itu mengajukan proses sertifikasi halal itu kepada BPJPH, kemudian BPJPH akan memilihkan ya, menugaskan auditor yang ada di LPH terdekat dari lokasi usaha Bapak Ibu sekalian. Misalkan di situ ada, misalkan bisa juga BPJPH mengutus auditor yang berasal dari LP PEMUI untuk melakukan audit pada usaha Bapak Ibu. Atau misalkan BPJPH menugaskan misalkan di ITS, LPH ITS untuk mengirimkan auditornya untuk mengaudit proses produksi yang ada di UMKM Bapak Ibu sekalian. Dan beda halnya dengan BPOM. Kalau BPOM ini kan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Jadi dia juga memiliki fungsi ya. Kalau nggak salah dia juga terhadap registrasi produknya ya, keamanan produknya untuk konsumen, misalkan mengurus ML ya untuk luar negeri, MD seperti itu. Jadi dan dia kalau nggak salah juga memiliki laboratorium yang memang juga memiliki fungsi dalam mendukung pemeriksaan halal. Jadi yang jelas untuk sertifikasi halal itu amanat undang-undangnya itu akan melalui BPJPH. Jadi pengajuan sertifikasi halal akan melalui BPJPH, dan BPJPH inilah nantinya akan menugaskan auditor halal yang ada di LPH terkait yang dekat ya, diusahakan yang dekat dengan usaha dari Bapak Ibu sekalian untuk meminimalkan biaya ya, itu untuk melakukan audit halal. Begitu kurang lebih Bu Nur dan Bu tadi yang bertanya. Oke, matur nuwun Pak Nurul Jadid. Ini pertanyaan terakhir nih, karena sudah jam berapa ini, kita sudah dari tadi ya sudah 1,5 jam. Jadi mungkin Pak Nurul ada ini tambahan lagi atau kata-kata untuk penutup terkait mungkin apa yang akan di-highlight dari materi kali ini. Oke, jadi ya seperti yang tadi bahwa kita usahakan Bapak Ibu ya, meskipun jenis usaha kita Bapak Ibu sekalian mungkin masih belum sebesar perusahaan besar ya ini, tetapi kaidah-kaidah halal yang ada di yang sudah tertulis di sistem jaminan halal ada 11 kriteria itu sebisa mungkin harus diikutin ya, sebisa mungkin harus diikutin dan didokumentasikan. Nah, cara mendokumentasikannya, model dokumentasinya itu mungkin bisa, kalau hemat saya, bisa disesuaikan dengan kemampuan dari setiap pelaku usaha.
Namun demikian sekali lagi itu menjadi saya harapkan ini ya UMKM tidak berkecil hati dan malah bingung ya. Bagaimana ini mendokumentasikan SJH ini kok kayaknya ribet banget gitu ya. Banyak banget kriteria yang harus diisi, didokumentasikan ya. Mungkin nanti ke depan kita akan, disitulah peran dari PKH ITS ya Bu Nur ya. Kita akan melakukan pembinaan pada UMKM, membantu Bapak Ibu sekalian agar bisa memenuhi persyaratan dalam pengajuan proses sertifikasi halal. Dan mudah-mudahan dengan skema Abdimas ya berbasis produk yang dijalankan oleh PKH ITS yang bekerja sama dengan UMKM ya, itu bisa dijadikan sarana untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam mengurus sertifikasi halal. Begitu Bu Nur, dari saya terima kasih. Oke. Matur Nur Pak Nurul Jadid atas ini presentasi dan materinya serta atas jawaban segala pertanyaan. Baiklah, kali ini saya ingin materi kali ini ya terkait 11 kriteria sistem jaminan halal sudah diterangkan dari minggu-minggu sebelumnya, dan pada pertemuan kali ini Pak Nurul menjelaskan aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan menu yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Jadi terkait ini semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya kita akan membahas tentang bagaimana cara prosedur untuk sertifikasi produk halal. Kemudian yang terakhir, materi yang paling terakhir adalah tentang sistem keuangan syariah. Jadi meskipun kita istilahnya berusaha untuk mensertifikasikan produk kita, tapi kalau kita juga tidak tahu bagaimana mengelola keuangan secara syariah juga akan susah ya. Jadi makanya ini materinya kurang 2 lagi. Minggu depan saya harap Bapak Ibu tetap istiqomah dalam mengikuti kelas halal ITS ini, insya Allah. Jadi dan nanti di pertemuan terakhir kita akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu, yaitu sertifikat sebagai peserta dan sertifikat kelulusan. Jadi nanti kita juga akan menyediakan segala QR code yang akan bisa Bapak Ibu tampilkan di produk UMKM-nya. Baik itu tidak hanya di kawasan Jawa Timur ya, pokoknya semua yang ikut kelas halal ITS. Sebagai juga satu lagi, ya jangan lupa dikerjakan kuisnya ya, kuisnya yang minggu lalu. Kemudian insya Allah besok kita keluarkan kuis untuk masalah kriteria jaminan halal kriteria 7 hingga 11. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nur, matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur, Pak Nurul Jadid. Prof Iwan, matur nuwun Prof. Maaf baru bisa hadir. Matur nuwun semuanya. Satu juga lagi. Sukses nggih. Nggih, matur nuwun Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.